Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, mari kita belajar kembali. Kemarin sudah diberikan ibu tentang hubungan KP dengan KC. Kita sekarang membahas contoh soalnya. Seperti ini. Dalam volume 2 liter dimasukkan 5 mol PCl5 berupa gas dan dibiarkan terjadi kesetimbangan sesuai persamaan reaksi PCl5 gas berkesetimbangan menjadi PCl3 gas plus Cl2 gas. Jika pada keadaan setimbang terdapat 2 mol Cl2 dan pengukuran dilakukan pada suhu 27 derajat Celcius, tentukan nilai Kp. Untuk menyelesaikan soal ini, kita buat reaksi kesetimbangannya dulu seperti ini. Nah, di sini diberikan mula-mula 5 mol PCl5. Kita buat mula-mula yang bereaksi saat setimbang. PCl5 yang bereaksi mula-mula 5 mol. Nah, kemudian ternyata saat tercapai kesetimbangan terdapat 2 mol Cl2. Setimbang tuh di sini diluruskan dengan setimbang, ini Cl2-nya ada 2 mol. Nah, untuk ruas kanan ini itu diperoleh dari ini ditambah ini sama dengan ini. Ini mula-mula nggak ada. Kalau ada 2 berarti di sini isinya 2. Nah, di dalam reaksi ini, perbandingan koefisien ini dibanding ini sesuai dengan perbandingan mol yang bereaksi di sini, dan di sini. Nah, ini semua koefisiennya 1, 1, 1, 1. Cl2-nya yang bereaksi 2. Berarti ini koefisiennya 1, 2 mol. Berarti ini 1, di sini juga 2 mol. Nanti beda lagi kalau ini misalnya 2, berarti di sini 2 dikalikan 2. Nah, ini juga 1, berarti ini 1 kali 2 yang bereaksi di sini 2 mol. Nah, sekarang untuk menghitung banyaknya mol saat setimbang untuk ruas kiri itu mula-mula dikurangi yang bereaksi. Jadi ini ada 3 mol. Hati-hati, ruas kanan itu adalah mula-mula ditambah yang bereaksi. Ini mula-mulanya tidak ada yang bereaksi 2. Berarti ini 0 ditambah 2 ada 2. Nah, sekarang sudah ketahuan saat setimbang itu ada PCl5-nya 3 mol, PCl3-nya 2 mol, dan Cl2-nya 2 mol. Nah, jangan lupa ini tadi volumenya adalah 2 liter. Kita tulis dulu rumus dari Kc sama dengan ini semuanya gas, berarti semua berpengaruh di dalam hitungan Kc. Di sini adalah konsentrasi PCl3 dikalikan konsentrasi Cl2 dibagi dengan konsentrasi PCl5. Hati-hati, di sini PCl3-nya ada 2 mol. Ingat, volumenya 2. Berarti 2 per 2. Kemudian Cl2-nya juga 2 dikalikan 2 per 2. Untuk PCl5-nya 3 mol, volumenya 2, berarti konsentrasi PCl5-nya adalah 3 dibagi 2. Di sini 3 dibagi 2, seperti itu. Nah, sekarang sudah ketahuan seperti ini. Kita hitung bahwa ini adalah 1, ini juga 1. Sama dengan 1/3/2 dibalik menjadi 2/3. Jadi Kc sama dengan 2/3. Kita ingat rumusnya bahwa Kp ya, Kp sama dengan Kc dikalikan R dikalikan T
dipangkatkan ruas kanan dikurangi ruas kiri, delta N ya, delta N. Ada yang menyebut X min Y. Delta N itu adalah koefisien ruas kanan dikurangi koefisien ruas kiri. Nah, KC-nya kita masukkan 2/3. R ini adalah tetapan gas ideal, besarnya adalah 0,082. 0,082. T ini adalah suhu mutlak dalam Kelvin. Kalau Celsiusnya 27, berarti 27 ditambah 273 menjadi 300. Nah, koefisien kanannya 1 ditambah 1, 2. Koefisien kirinya 1. Berarti delta N ini 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 adalah 1. Jadi angka 1 tidak usah ditulis. Nah, ini kalau dihitung, silahkan nanti dicek kembali. Hasilnya adalah 16,4. 16,4. Jadi KP yang ditanyakan di sini adalah 16,4. Semoga jelas ya. Kemudian soal latihannya adalah ini. Selanjutnya kita akan belajar derajat disosiasi. Derajat disosiasi dilambangkan alfa, yaitu rumusnya adalah alfa sama dengan jumlah mol terurai dibagi jumlah mol iat mula-mula. Contoh, diketahui 0,8 mol gas PCl5 dibiarkan terurai sampai tercapai reaksi kesetimbangan jika pada keadaan setimbang terdapat 0,2 mol gas Cl2. Tentukan derajat disosiasi PCl5 dan persentase gas PCl5 yang terurai. Ini selalu dibuat mula-mula yang bereaksi dan saat setimbang. Reaksinya adalah PCl5 berkesetimbangan menjadi PCl3 plus Cl2. Semua berupa gas. Seperti tadi, yang diketahui mula-mula PCl5-nya adalah 0,8. Kita tuliskan ini 0,8 mol. Kemudian PCl3 mula-mula belum ada. Di sini diketahui saat setimbang terdapat Cl2-nya 0,2. Setimbang diurutkan, Cl2-nya di sini adalah 0,2. Nah, ini dapatnya adalah mula-mula ditambah yang bereaksi. Ini ditambah ini sama dengan 0,2. Berarti di sini isinya adalah 0,2. Seperti tadi, ini koefisiennya 1, 1, 1. Berarti ini isinya sama dengan ini. Ini koefisiennya 1, 0,2. Berarti ini koefisiennya 1 juga di sini yang bereaksi 0,2. Ini juga koefisiennya 1. Berarti yang bereaksi di sini juga 0,2. Demikian. Nah, untuk menghitung mol saat setimbang, hati-hati, ruas kiri itu mula-mula dikurangi yang bereaksi. Berarti ini 0,6. Ruas kanan itu mula-mula ditambah yang bereaksi 0,2. Nah, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini cukup kita sudah mengetahui PCl5 yang bereaksi. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah alfa. Alfa sama dengan mol yang terurai. Siapa yang terurai? PCl5. Yang terurai itu 0,2. 0,2. Mol iat mula-mula. Mol iat mula-mula PCl5 adalah 0,8. Ini adalah namanya alfa, derajat disosiasi. 0,2 dibagi 0,8 itu sama dengan 1/4. 1/4 itu sama dengan 0,25. Nah, kalau ditanyakan persentase derajat disosiasi, tinggal dikalikan 100%. Jadi 0,2 dibagi 0,8 dikalikan 100% sama dengan 25%. Jadi 0,25 itu sama dengan 25%. Semoga jelas. Selanjutnya latihannya adalah seperti